Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala ala ni'ami wa nusalli wa nusallim ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Bapak dan ibu-ibu jemaah rahimakumullah, ada satu ungkapan, sebagian orang mengatakan ini hadis, tetapi kita tidak berani menisbahkannya kepada Rasul, karena banyak ulama hadis mendhaifkan hadis ini dan malah ada yang mengatakan dia maudhu', palsu. Tetapi isi dari apa yang diungkapkan di dalam berita ini sulit kita bantah kebenarannya. Dikatakan afatuddin salasa, celakanya agama ini karena 3 hal. Yang pertama adalah faqihun fajir, seorang faqih yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tahu dengan agama, dia tahu dengan hukum Allah, dia tahu halal dan haram, tetapi dia tidak pedulikan apa yang telah dia ketahui. Dia seorang faqih, tapi dia mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya orang-orang ini berakibat rusaknya agama. Yang kedua adalah imamun jair, pemimpin yang menyimpang dari jalan yang benar, sehingga kekuasaan yang dimilikinya dia pergunakan untuk mendorong orang kepada kemungkaran, kepada kesesatan, dan untuk menzalimi rakyatnya. Tidak mau diingatkan dan tidak mau disadarkan. Keberadaan pemimpin seperti ini adalah afat, adalah bencana untuk agama. Yang ketiga adalah mujtahid jahil, orang yang mencoba-coba untuk berijtihad memahami agama, tapi dia jahil dengan alat-alat untuk mengistinbatkan hukum. Dia tidak tahu dengan alat-alat untuk mengkaji agama itu. Dia tidak mengerti ilmu tafsir, dia tidak paham ilmu hadis, dia jauh dari bahasa Arab, dia tidak mengerti usul fiqh, tetapi dia mencoba-coba berijtihad dan malah berlagak menjadi seorang yang sangat alim dalam bidang agama. Apabila ada orang yang berlagak seperti mujtahid seperti ini, mengeluarkan hukum di mana-mana, berfatwa bermacam-macam, tetapi dia tidak mempunyai ilmu alat yang cukup untuk itu, malah dia jahil dalam ilmu alat tersebut, keberadaan orang seperti ini adalah bencana di dalam agama. Yang paling celaka lagi, kalau ketiga orang ini menyatu menjadi suatu kekuatan. Faqih yang fajir, seorang ahli agama tapi tidak takut kepada Allah, ditambah dengan pemimpin yang mendurhaka dan menyimpang dari jalan yang benar, ditambah lagi dengan orang-orang yang berlagak untuk bisa memahami agama tetapi tidak punya modal untuk itu. Kalau ketiga ini menyatu menjadi satu kekuatan, sempurnalah bencana untuk agama ini. Kita berdoa kepada Allah. Sekarang saatnya umat Islam menatap. Banyak yang mencalonkan diri, yang memampangkan foto dan berbagai macam. Maka berhati-hatilah memilih pemimpin. Timbanglah dengan timbangan Islam, timbanglah dengan timbangan agama. Cerdaslah untuk mencari informasi. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari bencana terhadap agama kita karena adanya orang-orang yang menjadi pemimpin kita disebabkan hanya karena uang, karena rayuan gombal dan sebagainya. Akibatnya nanti akan bencana besar bagi agama ini. Ingat, kalau kita baca surah Al-Ahzab, apa kata orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka? Rabbana inna ata'na kubara sadatana wa kubara'ana. Sesungguhnya kami dahulu tak lebih hanya mengikuti tokoh-tokoh dan pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka adalluna yudilluna sabil,
mereka malah menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Kita tidak mau kelak seperti itu. Karena itu berhati-hatilah. Kepemimpinan sangat penting bagi umat Islam. Sesungguhnya kata Rasul, umat ini kajamalil alif, bagaikan onta jinak. Aina yunqadun qad, kemanapun akan dituntun, dia akan tertuntun seperti itu. Sekarang yang problem bukan umatnya, mayyakun, siapa yang akan menuntun umat ini. Mudah-mudahan kita terlindung dari pemimpin yang menyimpang dari jalan yang benar, dari faqih yang durhaka, dan dari mujtahid yang berlagak pintar padahal dia tidak mempunyai ilmu alat untuk itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.